Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, ini materi harusnya sudah saya berikan kemarin, tapi sedikit lambat karena kemarin fokus ke UTS dulu. Jadi untuk pertemuan dengan saya hari ini kita akan belajar bersama mengenai obat-obatan anestesi lokal. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai anestesi general, kemudian anestesi regional yang terdiri dari beberapa teknik, kemudian sekarang kita akan belajar mengenai obat-obatan anestesi lokal. Karena pada dasarnya, anestesi regional pun yang disuntikkan adalah anestesi lokal, di mana dia efeknya secara regional, entah itu secara epidural, kemudian spinal, atau yang saraf tepi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Jadi kita akan bahas mengenai definisinya, kemudian seperti apa sih anestetikum lokal yang ideal. Nah, untuk membahas bagaimana cara kerja anestesi lokal, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang fisiologi konduksi saraf, kemudian mekanisme anestesi lokal, klasifikasi, dan jenis-jenis anestesi lokal. Jadi, apa saja sih macam-macam obat atau jenis anestesi lokal? Tentu Anda sudah baca di buku obat-obatan anestesi, jadi di situ lengkap. Nanti silahkan Anda pelajari lagi. Saya di sini hanya memberikan sebagian contoh dan hanya sedikit yang saya jelaskan. Nanti silahkan bisa dipelajari lebih lanjut dengan pembelajaran mandiri. Oke, kita lanjutkan. Apa itu namanya anestesi lokal? Jadi anestesi lokal itu didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya sensasi rasa nyeri pada sebagian tubuh secara sementara yang disebabkan adanya depresi eksitasi di ujung saraf atau penghambatan proses konduksi saraf perifer. Anestesi lokal ini menghilangkan sensasi nyeri tanpa hilangnya kesadaran. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan, untuk anestesi lokal ini pada prinsipnya adalah hampir sama dengan anestesi regional, di mana fungsinya untuk menghilangkan sensasi nyeri, kemudian menghilangkan sensasi motorik juga tanpa hilangnya kesadaran seperti yang dilakukan oleh anestesi general atau anestesi umum. Nah, di sini disebutkan adanya depresi eksitasi karena anestesi lokal ini mendepresi atau menekan konduksi saraf perifer sehingga yang harusnya terjadi depolarisasi atau impuls saraf ini dihentikan oleh anestesi lokal sehingga sensasi nyerinya ini menjadi tidak ada atau dihambat oleh anestesi lokal tersebut. Nah, bagaimana harusnya anestetikum lokal yang ideal? Jadi untuk mencari anestesi lokal yang bagus, seharusnya anestesi ini tidak membuat iritasi dan tidak merusak jaringan saraf secara permanen, melainkan hanya sementara. Kemudian harus efektif dengan pemberian secara injeksi atau penggunaan setempat pada membran mukosa. Dan yang penting adalah memiliki toksisitas sistemik yang rendah. Jadi yang diharapkan adalah toksisitasnya bisa ditekan serendah mungkin. Apalagi ini kalau berhubungan dengan toksisitas sistemik. Kemudian, apalagi yang harus atau bagaimanakah anestesi yang ideal? Yaitu yang ketiga adalah mula kerja yang singkat. Nah, jadi kita tidak perlu menunggu lama, hanya singkat langsung bisa melakukan pembedahan. Tetapi masa kerjanya lama, tentunya tidak terlalu lama seperti general anestesi. Nanti kalau terlalu lama, operasinya sudah selesai, pasiennya masih kehilangan sensasi. Kemudian kalau bisa, anestesi lokal ini larut dalam air ya.
Nah, anestesi lokal juga harus larut dalam air dan menghasilkan larutan yang stabil, serta tahan pemanasan bila disterilkan tanpa mengalami perubahan. Ini untuk anestesi yang seharusnya digunakan. Kemudian, bagaimanakah sebenarnya untuk mekanisme kerja anestesi lokal? Sebelum ke sana, kita lihat dulu fisiologi konduksi saraf. Sudah belajar neuro ya, sudah belajar tentang saraf ya, di mana di situ ada akson, ada dendrit, ada nukleus, dan sebagainya. Jadi, saya tidak akan mengulang di situ, melainkan langsung ke fisiologi konduksi sarafnya itu seperti apa. Nah, mekanisme kerja anestesi lokal ini bisa dipelajari melalui fisiologi konduksi saraf yang diperkenalkan atau teori ini diperkenalkan oleh Hodgkin dan Huxley. Nah, menurut teori ini, sel saraf berada pada cairan tubuh dan sebagian besar pada kation ekstraseluler, yaitu natrium. Jadi kita sudah kenal kation-kation ya, salah satunya adalah natrium dan kalium. Nah, bagaimanakah fisiologi konduksi saraf ini? Nah, sebagian fisiologinya adalah sebagian kation pada intraseluler adalah kalium. Nah, ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase istirahat. Nah, di fase istirahat ini, rasio ion kalium di dalam sel dibanding di luar sel sekitar 30 dibanding 1 ya. Jadi lebih banyak kalium yang berada di dalam sel. Nah, pada saat kondisi seperti ini, potensi pada membran sel saraf adalah min 50 sampai min 70 mV. Jadi kalau dikatakan tegangan atau impuls sarafnya kelistrikannya itu potensinya min 50 sampai 70 mV. Ini disebut sebagai membran potensial istirahat. Sebagai hasil dari distribusi ion, bagian luar membran sel saraf memiliki muatan positif dan pada bagian dalam bermuatan negatif. Nah, jadi kita sambil membayangkan ya kalau konduksi saraf itu seperti sebuah gerbang. Jadi pada saat fase istirahat ini, di luar membran sel muatannya positif dan di dalam sel muatannya negatif. Dalam arti gerbangnya masih tertutup ya. Kalau fase istirahat kan gerbangnya masih ditutup. Nah, ini ibarat gerbang ya. Kemudian membran sel saraf memiliki struktur berpori dengan ion kalsium berperan sebagai gerbang dalam pori-pori tersebut. Pada membran potensial istirahat, gerbang ditutup, ion natrium dan kalium tidak dapat melewati gerbang tersebut. Jadi, fus saraf itu terjadi ketika ada pertukaran antara natrium dan kalium. Ketika berada di fase istirahat, maka membran selnya ini tertutup sehingga atau gerbangnya tertutup sehingga ion natrium dan kalium tidak dapat melewati gerbang. Ketika terjadi eksitasi saraf dan potensial ambang tercapai, ion kalsium akan digantikan dari pori-pori ini, gerbang akan terbuka. Nah, jadi kalau sudah terjadi eksitasi, ion kalium diganti dari pori sehingga gerbang terbuka. Kalau sudah gerbang terbuka, otomatis ion natrium akan segera masuk ke dalam sel saraf mengubah potensial transmembran. Kalau natrium ini sudah masuk, maka akan terjadi perubahan muatan listrik. Jadi pada bagian dalam membran sel saraf akan menjadi relatif positif sehingga terjadi perubahan polaritas. Perubahan polaritas ini biasa disebut fase depolarisasi dan peningkatan aksi potensial terbentuk yang disebarkan di sepanjang membran sel saraf. Saat depolarisasi terjadi secara maksimum, maka permeabilitas ion natrium akan menurun, ion kalsium kembali ke pori-pori di membran sel saraf, dan gerbang menutup kembali. Nah, pada saat menutup inilah yang dikatakan fase repolarisasi.
Depolarisasi akan membawa potensial transmembran serta membran potensial yang istirahat kembali ke tingkat aslinya. Jadi natrium akan keluar dari sel saraf, kemudian kalium aktif akan masuk ke dalam sel. Begitu fisiologi konduksi saraf. Selanjutnya, kalau kita sudah belajar tentang konduksi, kita akan lanjut ini gambarannya, ada gambaran sistem konduksi saraf sinaps ya. Jadi di situ ada akson, ada reseptor, kemudian neurotransmitter, postsinaps, dan akson of presinaps neuron. Jadi kita harus kembali lagi memahami anatomi fisiologi dari sistem saraf. Lalu bagaimanakah mekanisme anestesi lokal? Mekanisme anestesi lokal yaitu dengan menghambat hantaran saraf bila dikenakan secara lokal pada jaringan saraf dengan kadar yang cukup. Bahan ini akan bekerja pada tiap bagian susunan saraf. Untuk potensial aksi saraf ini terjadi karena adanya peningkatan sesaat permeabilitas membran terhadap ion natrium akibat depolarisasi ringan pada membran. Jadi karena adanya potensial aksi, terjadi peningkatan permeabilitas. Jadi membrannya itu lebih permeabel, lebih gampang karena gerbang-gerbangnya terbuka. Jadi dia lebih gampang mempersilahkan ion natrium itu masuk ke dalam membran. Nah, interaksi antara anestesi lokal dengan kanal natrium ini menyebabkan peka terhadap perubahan voltase muatan listrik. Nah, sehingga ambang rangsang membran meningkat seiring bertambahnya efek anestesi lokal. Jadi semakin bertambah anestesi lokalnya, maka ambang rangsang membran semakin meningkat. Kemudian, kecepatan potensial aksi akan menurun sehingga konduksi impuls lambat dan pengaman konduksi saraf berkurang. Jadi karena dihambat tadi, maka kecepatan potensial aksi menurun sehingga konduksi impuls pun akan lambat, bahkan hampir tidak ada. Nah, penurunan penjalarnya potensial aksi ini menyebabkan kegagalan konduksi saraf. Nah, kalau sarafnya ini gagal berkonduksi, maka yang ada adalah sensasi nyerinya menjadi tidak ada, atau memang inilah tujuan dari anestesi lokal, yaitu menghambat atau menghilangkan sensasi rasa nyeri. Nah, anestesi lokal yang mengurangi permeabilitas kalium dan natrium yang istirahat menyebabkan potensial istirahat tidak banyak berubah, sehingga tidak terjadi depolarisasi saraf. Pengurangan permeabilitas membran terjadi pada otot rangka saat istirahat maupun potensial aksi. Jadi tidak hanya pada sensori, tetapi juga terhadap otot rangka. Nah, anestesi lokal meningkatkan tegangan permukaan lapisan lipid membran sel sehingga pori membran menutup sehingga menyebabkan gerak ion terhambat. Nah, ini cara kerja atau mekanisme dari anestesi lokal. Bagaimana membingungkan penjelasan saya? Silahkan dibaca sendiri agar lebih jelas, dibaca berulang-ulang sampai Anda mengerti. Karena untuk pembelajaran dewasa tidak cukup hanya dihafal-hafalkan, tetapi harus dimengerti bagaimana sih perjalanan atau mekanisme dari suatu hal. Yang di sini maksudnya adalah bagaimana mekanisme anestesi lokal. Nah, ini untuk protonasi reversibel dari grup-grup tersier amin menyebabkan anestesi lokal kurang potensi pada nilai pH basa dan lebih kuat pada potensi pH netral atau asam. Nah, jadi nanti juga akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anestesi lokal, salah satunya adalah pH, jadi dia akan lebih berpotensi jika dalam kondisi pH-nya asam. Kalau pH-nya basa, maka dia kurang berpotensi. Bentuk yang netral lebih larut dalam lingkungan lemak, di mana bentuk asam lebih larut pada lingkungan air. Nah, anestesi lokal ini mengandung toksisitas sistemik, makanya anestesi lokal yang ideal harus dicari toksisitas sistemik yang paling rendah, karena memang anestesi lokal ini menyebabkan toksisitas sistemik
yaitu di jantung, ini menyebabkan blok konduksi atrioventrikuler, kemudian bisa menyebabkan aritmia, depresi miokard, dan yang paling parah adalah henti jantung. Makanya tetap harus disediakan obat-obatan untuk resusitasi jantung paru, kemudian untuk pertolongan pertama jika terjadi toksisitas sistemik pada saat melakukan anestesi lokal. Kemudian untuk efeknya ke otak yaitu akan terjadi agitasi ya, pasiennya kebingungan, kemudian bisa terjadi kejang dan depresi sistem saraf pusat. Selain itu juga bisa menyebabkan hipoksemia dan asidosis memperburuk toksisitas. Nah, kalau pasiennya mengalami hipoksemia dan asidosis, maka toksisitasnya akan semakin buruk. Ya, maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebagai contohnya adalah ketika terjadi overdosis pada salah satu anestesi lokal, yaitu bubivakain, maka resusitasi jantung paru sangat sulit dilakukan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mencegah injeksi intravaskuler atau overdosis, jangan sampai overdosis terhadap anestesi lokal. Anestesi lokal secara langsung bersifat toksis untuk saraf pada konsentrasi tertentu, dan penggunaan optimal anestesi lokal dalam anestesi regional memerlukan pemahaman-pemahaman tersebut, yaitu situasi klinis individu. Ketika akan melakukan prosedur anestesi lokal dalam anestesi regional, maka kita harus lihat dulu bagaimana situasi klinis individunya. Apakah sudah bisa dilakukan pada individu tersebut atau apakah kontraindikasi terhadap individu tersebut. Kemudian lihat lokasi, intensitas, dan durasi anestesi regional dan anestesi yang diperlukan. Pahami juga faktor anatomi yang mempengaruhi deposisi obat di dekat saraf, pemilihan obat dan dosis yang tepat, serta penilaian ulang dari efek klinis setelah pemberian anestesi lokal. Ini perlu kita pahami lebih dulu. Nah, selanjutnya, secara garis besar, mekanisme anestesi lokal yaitu mencegah kondisi impul listrik oleh membran saraf dan otot. Kemudian, anestesi lokal ini bisa menghambat berbagai reseptor, nah, terutama yang kita harapkan adalah reseptor nyeri, kemudian meningkatkan pelepasan glutamat, dan menekan aktivitas intraseluler jalur sinyal tertentu. Selanjutnya, kita akan beralih ke bab mengenai klasifikasi anestesi lokal. Jadi, kalau Anda sudah pelajari materinya, anestesi lokal itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu golongan ester dan golongan amida. Contoh dari golongan ester banyak sekali, tapi saya hanya menyebutkan 5, yaitu ada prokain, kemudian detrakain, ada kokain, benzokain, dan chlorprokain. Nah, untuk golongan amida dengan gugus rantainya NHCO, kalau untuk golongan ester adalah COO. Jadi untuk golongan amida ini, saya rasa kita tidak asing untuk mendengarnya ya, karena memang golongan amida lebih disukai untuk digunakan daripada golongan ester. Untuk golongan amida, contohnya adalah lidokain, kemudian mepivakain, ada bubivakain, prilokain, dan yang paling tenar sekarang atau yang paling digunakan sekarang adalah levobuvivakain. Nah, ini adalah contoh-contoh klasifikasi dari anestesi lokal. Nah, kalau Anda amati bentuknya, bentuk struktur kimiawinya seperti ini ya. Jadi untuk aromatik ring, intermediate, dan terminal amin. Nah, kalau untuk amin ini sifatnya hidrofilik dan aromatik ring ini sifatnya hidrofobik. Ini yang atas adalah golongan ester dan yang bawah golongan amida. Nah, apakah perbedaan dari dua golongan tersebut? Jadi perbedaannya adalah yang pertama, golongan ester ini ikatan kimiawinya lebih mudah rusak. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya dia kurang kuat ya, sehingga dia lebih mudah rusak. Kemudian kurang stabil dalam larutan, kurang stabil terhadap panas, dan dia bisa memproduksi para aminobenzoat
Apa itu para aminobenzoat atau PABA? Ini adalah suatu zat yang bisa memicu alergi. Jadi kalau menggunakan ester, pasiennya bisa mengalami alergi. Selanjutnya, bagaimana kalau golongan amida? Kenapa golongan amida ini lebih disukai? Karena sifatnya yang pertama adalah ikatan kimiawinya tidak mudah rusak. Sehingga bisa disimpan lebih lama dari golongan ester. Kemudian, bahan anestesi golongan amida ini lebih stabil terhadap panas. Kemudian, karena dia tahan terhadap panas, maka golongan amida dapat dimasukkan ke dalam autoklav. Sedangkan golongan ester tidak karena dia kurang stabil terhadap panas. Hasil metabolisme golongan ester dapat memproduksi para aminobenzoat atau PABA, yaitu zat yang dapat memicu reaksi alergi, sehingga golongan ester dapat menimbulkan fenomena alergi. Jadi kalau menggunakan ester bisa saja pasiennya mengalami efek samping alergi. Sementara untuk golongan amida itu tidak memproduksi PABA sehingga tidak menyebabkan alergi. Nah, kemudian golongan amida juga stabil dalam larutan. Nah, hal-hal ini atau alasan inilah yang menjadi dasar kenapa anestetikum golongan amida lebih sering digunakan daripada golongan ester. Nah, selanjutnya, apa saja jenis-jenis anestetikum lokal? Dan jadi nanti silahkan, saya tidak akan memberikan tugas untuk merangkum ataupun membuat paper, tapi silahkan mandiri dibaca ya. Dibaca semua jenis-jenis anestesi lokal ini. Bagaimana farmakodinamiknya, farmakokinetiknya seperti apa, kemudian efek sampingnya apa, nanti silahkan dibaca sendiri. Karena kalau saya jelaskan di sini, nanti video saya bisa lebih dari 1 jam, dan mungkin Anda akan merasa bosan untuk mendengarkan ya. Oke, langsung yang pertama adalah prokain. Jenis apakah prokain ini? Ester atau amida? Nanti silahkan dilihat lagi. Untuk prokain ini nama dagangnya adalah novakain. Jadi kalau ini adalah suatu kandungan, tapi untuk nama dagangnya akan lebih dikenal dengan novokain ya, mereknya novokain. Nah, ini prokain ini merupakan anestesi lokal yang dikenalkan pada tahun 1905. Jadi selama lebih dari 50 tahun, obat ini merupakan bahan terpilih untuk anestesi lokal. Nah, jadi memang dia termasuk yang awal hadir ya, termasuk yang diperkenalkan di awal dan sudah lama digunakan, yaitu sekitar 50 tahun lebih ya. Dia digunakan sebagai anestetikum lokal. Tapi sekarang kegunaannya sudah digantikan oleh anestetikum yang lain karena ternyata dia mengandung banyak kekurangan dibanding dengan penemuannya awal. Biasalah ya, kalau yang lama akan digantikan yang baru ya, yang lebih efektif. Nah, ini untuk larutan prokain ini, untuk larutan polos atau hanya prokain saja tanpa dicampur, larutan polos 2%, tidak berpengaruh pada pulpa dan efek pada jaringan lunaknya sekitar 15-30 menit. Nah, jadi lumayan lama ya untuk mulai kerjanya ya, karena dia baru berefek ketika 15-30 menit. Hasilnya didapatkan sifat vasodilatasi yang mendalam. Nah, ternyata karena dia efeknya lama, efek mula kerjanya lama, ternyata dia bisa menimbulkan vasodilatasi yang lebih dalam ya, atau yang lebih besar vasodilatasinya. Apa akibatnya kalau vasodilatasinya mendalam? Prokain bisa menghasilkan efek vasodilatasi yang besar sehingga bisa menyebabkan perdarahan ya. Jadi kalau vasodilatasinya mendalam, maka
maka akan meningkatkan resiko perdarahan sewaktu pembedahan. Selain awal kerjanya yang lambat, prokain ini juga secara klinis mempunyai masa kerja ya lambat karena penetrasinya yang kurang baik. Nah, jadi masa kerjanya lambat, awal mulanya lambat. Tapi selama ini atau selama 50 tahun ini, prokain digunakan untuk anestesi infiltrasi, kemudian blok saraf, epidural, kaudal, dan spinal. Nah, ini sejarah ya. Sejarahnya prokain karena dia sudah tergantikan dengan anestetikum yang baru. Yang kedua adalah jenis tetrakain. Tetrakain merupakan anestetikum lokal golongan ester yang mempunyai masa kerja yang lama. Tetrakain adalah derivat asam para aminobenzoat, di mana anestesi ini 10 kali lebih kuat dan lebih toksik dari prokain. Ternyata dia malah lebih toksik, lebih istilahnya lebih bahaya ya, 10 kali lipat dari prokain. Tetrakain tidak lagi tersedia dalam bentuk injeksi di kedokteran gigi, tetapi digunakan untuk anestesi topikal. Jadi karena dia terlalu berbahaya atau efek toksiknya yang lumayan besar, sehingga dia tersedia dalam bentuk topikal 2% garam hidroklorida plus 14% benzokain dan 2% butamben ini dalam larutan semprotan aerosol, gel, dan salep. Jadi bentuknya dia jadi topikal ya. Entah itu dalam bentuk aerosol, semprotan, gel, dan dalam bentuk salep. Mula kerja tetrakain ini lambat untuk topikal dan masa kerja sekitar 45 menit setelah anestesi topikal. Jadi lumayan ya, awal kerjanya lumayan lama ya setelah dioleskan, ini baru terasa efeknya setelah 45 menit. Yang ketiga, jenis kokain. Kokain merupakan anestetikum lokal pertama dalam dunia kedokteran. Nah, ternyata masih ada lagi yang lebih awal dari prokain ya, yaitu kokain. Kokain ini adalah ester asam benzoat dengan basa yang mengandung nitrogen. Untuk efek lokal, kokain bisa menghambat hantaran saraf. Untuk efek sistemik, rangsangan susun saraf pusat, dan penggunaannya dibatasi untuk topikal saja. Nah, ini tadi ya, untuk efek sistemiknya bisa ke rangsangan susun saraf pusat, dan penggunaannya dibatasi untuk topikal saja. Selanjutnya, nah ini yang terkenal dan yang paling populer digunakan di dunia peranestesian ya, yaitu lidokain. Ya. Ini lidokain disintesis tahun 1943 dan baru dipasarkan pada tahun 1948. Kenapa lidokain ini sangat disukai? Karena lidokain ini anestesinya terjadi lebih cepat, kemudian lebih kuat dan lebih ekstensif daripada yang ditujukan oleh prokain pada konsentrasi yang sama. Jadi pada konsentrasi, pada jumlah larutan yang sama, lidokain ini cara kerjanya lebih cepat, lebih kuat, dan lebih ekstensif. Lidokain merupakan golongan amino ya, golongan amida. Dia merupakan amino etilamid dan merupakan prototik dari anestetikum lokal golongan amida. Penggunaan lidokain sebagai larutan polos dalam konsentrasi 2% ini bisa memberikan efek yang pendek pada jaringan lunak. Jadi efeknya sebentar. Formulasi tersebut tidak memberikan efek anestesi yang cocok pada pulpa gigi. Ketika vasokonstriktor ditambahkan ke 2% lidokain, maka efek anestesi bertambah pada gigi yang dianestesi. Selanjutnya, lidokain ini karena cara kerjanya yang cepat, dia membutuhkan vasokonstriktor. Vasokonstriktor yang paling umum digunakan adalah epinefrin atau biasa disebut adrenalin
dengan konsentrasi 1:200.000 ke 1:80.000. Oleh karena itu, lidokain cocok untuk anestesi infiltrasi, kemudian blok, dan anestesi topikal. Keuntungan lidokain yang lain yaitu mula kerja yang lebih cepat, kemudian penambahan epinefrin menyebabkan vasokonstriktor dari arteri, mengurangi perdarahan, dan juga penundaan resepsi lidokain sehingga memperpanjang masa lama kerja hampir 2 kali lipat. Nah, ya saya betulkan dulu. Jadi untuk lidokain mula kerjanya cepat, begitu dioleskan, begitu digunakan langsung menunjukkan efek, dan masa lama kerjanya lama, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan anestesi lokal yang lain. Selanjutnya, yang kelima adalah mepivakain. Mepivakain merupakan anestesi lokal golongan amida yang sifat farmakologiknya mirip dengan lidokain. Tapi mepivakain ini memiliki mula kerja yang lebih cepat daripada prokain dan masa lama kerja yang menengah. Mepivakain ini menghasilkan vasodilatasi yang lebih sedikit dari lidokain. Jadi vasodilatasi yang dihasilkan karena mepivakain lebih sedikit dari lidokain, berarti lebih bagus untuk mengurangi perdarahan. Untuk konsentrasi 2% dicampur dengan epinefrin dengan perbandingan 1:100.000, ini efeknya mirip dengan lidokain 2% dengan campuran epinefrin 1:100.000. Mepivakain 3% tanpa vasokonstriktor, efeknya lebih baik dari lidokain. Nah, ternyata ada yang mengalahkan lidokain ya, karena mepivakain ini tanpa menggunakan vasokonstriktor sudah memiliki efek lebih baik dari lidokain. Untuk mepivakain ini cocok digunakan untuk anestesi infiltrasi, blok saraf regional, dan spinal. Selanjutnya yang keenam adalah bupivakain. Untuk bupivakain masih golongan amida juga, amida amino. Untuk bupivakain ini memiliki masa kerja yang panjang, tapi mula kerjanya yang cepat. Untuk injeksi intraoral terbukti mengurangi jumlah analgesi yang dibutuhkan untuk mengontrol nyeri pasca operasi. Berarti dia lebih efektif karena dengan jumlah yang sedikit saja dia sudah bisa digunakan untuk mengontrol nyeri pasca operasi. Untuk formulasinya sekitar 0,25 sampai 0,75% dengan dan tanpa epinefrin, biasanya dengan perbandingan 1:200.000. Untuk bupivakain ini mula kerjanya lambat ya, teman-teman, mula kerjanya lambat tapi masa kerjanya panjang, sehingga cocok digunakan untuk infiltrasi, blok saraf epidural, dan anestesi intratekal. Apa nama lain anestesi intratekal? Yaitu anestesi subarachnoid atau anestesi spinal. Yang ketujuh yaitu jenis prilokain. Jadi untuk prilokain, efek farmakologiknya mirip lidokain, tetapi mula kerja dan masa kerjanya lebih lama. Efek vasodilatasi lebih kecil daripada lidokain, sehingga tidak perlu vasokonstriktor. Namun, prilokain ini memiliki toksisitas terhadap sistem saraf pusat yang lebih ringan, sehingga penggunaan IV blok regional lebih aman. Efek anestesi kurang kuat dibanding lidokain. Ini kekurangannya ya, prilokain dia sebenarnya sudah efektif tanpa vasokonstriktor, tapi efek anestesinya kurang kuat. Sediaannya solusi 4% dengan tanpa epinefrin 1:200.000
Kegunaan pilokain ini cocok untuk anestesi infiltrasi dan blok. Yang kedelapan itu levobupivakain. Ini merupakan isomer tunggal bupivakain dan memiliki keuntungan hanya sedikit efek kardiotoksiknya. Jadi levobupivakain toksiknya terhadap kardio lebih sedikit. Levo ini sama efektifnya dengan bupivakain dan anestesi yang lain. Untuk injeksi intraoral pada saat anestesi umum dapat mengurangi kebutuhan analgesi pasca operasi. Jadi ini juga bisa mengurangi kebutuhan analgesi, berarti lebih efektif cara kerjanya sehingga tidak diperlukan analgesi yang lebih banyak. Untuk sediaannya tersedia dalam konsentrasi 0,25 sampai 0,75%. Yang terakhir adalah faktor-faktor apa saja yang mengaruhi mula dan masa kerja obat anestesi ini. Yang pertama adalah nilai pH jaringan, kemudian morfologi saraf, lipid solubility, pKa anestesi lokal, dan efek vasokonstriktor. Untuk nilai pH jaringan, faktor yang paling penting mengaruhi mula kerja anestesi lokal adalah pH jaringan dan pKa bahan anestesi lokal. Nilai pH mungkin menurun pada suasana infeksi yang menyebabkan efek anestesi menjadi lambat bahkan tidak terjadi. Jadi kalau terjadi infeksi pada jaringan sehingga pH-nya menurun, maka efek anestesinya akan menjadi lebih lambat dibanding pada jaringan yang sehat. Dan bahkan tidak terjadi efek anestesi. Anestesi lokal dipasarkan dalam bentuk garam yang mudah larut dalam air, biasanya garam hidroklorid dan merupakan basa lemak. Larutan garam bahan ini bersifat agak asam. Hal ini menguntungkan karena menambah stabilitas bahan anestesikum lokal. Yang kedua, faktor yang mengaruhi adalah morfologi saraf. Mula kerja berhubungan dengan kecepatan difusi anestesi lokal melalui perineurium. Urutan lapisan pembungkus rambut saraf dari dalam keluar adalah endoneurium, perineurium, dan epineurium. Lapisan-lapisan ini terdiri dari jaringan pengikat kolagen dan elastis. Bahan anestesi harus menembus jaringan pengikat yang bukan jaringan saraf. Ada perbedaan kecepatan menembus jaringan yang bukan saraf. Sebagai contoh, prokain dan kloroprokain mempunyai pKa yang sama dan mula kerja yang sama pada saraf yang diisolasi. Tetapi mula kerja kloroprokain lebih pendek dari prokain. Ini menunjukkan bahwa kloroprokain lebih cepat menembus jaringan yang bukan jaringan saraf. Jadi karena saraf itu ada jaringan yang bukan saraf dan jaringan saraf, maka tergantung dari anestesi lokal ini bagaimana kecepatannya menembus jaringan yang bukan jaringan saraf tersebut. Yang ketiga, lipid solubility. Kelarutan dalam lemak menggambarkan potensi intrinsik anestesi lokal tersebut. Makin tinggi kelarutan lemaknya, semakin potensi bahan tersebut. Lipid solubility prokain kurang dari 1 dan bahan ini paling kecil potensinya. Sebaliknya, koefisien partisi atau kelarutan bupivakain, tetakain, dan etidokain bervariasi dari 30 sampai 140 menunjukkan lipid solubility yang tinggi. Jadi semakin tinggi lipid solubility-nya, maka dia akan semakin berpotensi dalam memberikan efek anestesi. Yang keempat, pKa anestetikum lokal. Secara klinis tidak ada perbedaan yang signifikan pada pKa antara amida kecuali bupivakain yang memiliki pKa sedikit lebih tinggi yang menyebabkan mula kerjanya lebih lambat. Yang terakhir, efek vasokonstriktor.
Masa kerja anestetikum lokal berbanding langsung dengan waktu kontak aktifnya dengan saraf. Akibatnya, tindakan yang dapat melokalisasi bahan pada saraf akan memperpanjang waktu anestesi. Dalam klinis, saduran injeksi anestetikum lokal biasanya mengandung epinefrin, norepinefrin, dan phenylefrin. Pada umumnya, zat vasokonstriktor ini harus diberikan dalam kadar efektif minimal. Ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi mula dan masa kerja. Kenapa? Mulanya ada yang lambat, ada yang cepat, kemudian masa kerjanya ada yang lambat, ada yang cepat. Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan, bisa chat di forum diskusi atau mengirimkan pertanyaan ke email atau ke WA saya. Insya Allah saya jawab. Kalau ada pertanyaan mengenai materi, cuman selama ini pertanyaannya tuh kalau nggak tentang tugas, ya tentang apa gitu ya. Jarang ada yang tanya tentang materi ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ada salah saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.